mereka semua. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di acara Choose Relax. Diskusi serius sambil relax. Bersama dengan saya Talita dan saya David. Kami selaku MC yang akan membantu kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum acara Choose Relax kita mulai pada hari ini, kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami harapkan untuk berdiri terlebih dahulu. Karena kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian masih dalam posisi berdiri. Selanjutnya kita akan sikap sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, masih dalam posisi berdiri. Sekarang kita bersikap menjadi karena kita akan melakukan penghormatan kepada Syekh Hongsan. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua, dipersilakan untuk duduk. Seperti yang udah kita dengar tadi, Choose Relax. Namanya unik juga ya Kak. Kayaknya cocok nih kalau kita jadi jargon biar teman-teman dan Bapak Ibu guru semangat. Setuju nggak? Setuju nih, benar juga nih. Nah, jadi kan ini namanya diskusi serius sambil relax. Jadi mungkin kalau aku sama Tata bilang diskusi serius, teman-teman semua bisa jawab sambil relax gitu ya. Terus nadanya dipakai juga nih. Iya, nadanya juga miripin ya. Sambil relax. Bisa ya? Bisa ya semuanya? Bisa. Oke. Dari saya dulu ya. Oke. Diskusi serius? Sambil relax. Oke, sekalian relax. Sekali lagi nih. Diskusi serius? Sambil relax. Oke, keren. Semangat ternyata tuh. Oke. Nah, sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman semua udah tahu belum sih Choose Relax itu acara apa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Tiba-tiba nih. Kayaknya belum ada tahu ya. Kalau kamu gimana Kak? Nggak tahu. Nah, jadi Choose Relax ini adalah kegiatan yang diadakan oleh OSIS SMA Cinta Kasih Seci, di mana kita bisa berdiskusi bersama narasumber dari luar sekolah tentang topik-topik
yang lagi hit di kalangan anak SMA saat ini nih. Benar banget teman-teman. Jadi kegiatan ini bukan diskusi biasa nih, tapi kita tuangkan nih ke dalam bentuk talk show ataupun podcast nantinya, yang mana inspirasi dari kegiatan Choose Relax ini juga dari sebuah lomba diskusi nih yang pernah diadakan oleh Ponorogo University. Jadi kegiatan yang diskusi, inspirasinya juga dari kegiatan diskusi nih. Wih, ada inspirasinya kok. Ada deh. Tuh, boleh dong dijelasin. Jadi dari mungkin dari namanya kan Choose Relax, diskusi serius sambil relax. Jadi sebenarnya udah jelas sih makna dari kegiatan ini, di mana kita sama-sama serius nih mendiskusikan suatu topik, tetap serius, tetap berbobot membawakannya, tapi kita nih diskusinya sambil fun dan relax aja nih, gak usah tegang-tegang gitu, gak usah sampai yang gimana-gimana kayak seminar yang berat-berat gitu. Betul, mantap deh. Jadi makin gak sabar gak sih buat lanjut ke eventnya? Dan aku juga makin gak sabar nih, apalagi kita udah ada Olace, berarti kita bakal melaksanain talk show kita. Betul. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung undang aja moderator kita yang kece dan keren abis nih, yang akan memandu talk show kita pada hari ini sampai jam 14.45. Baiklah, mari kita sambut moderator Choose Relax edisi perdana hari ini, Crystal Geraldine. Halo semuanya, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, oke, semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, jadi terima kasih dulu sebelumnya kepada Talita dan Davin selaku MC kegiatan kita pada hari ini. Udah ada jargon yang kita di Choose Relax, diskusi serius sambil relax. Asik, sebelumnya perkenalkan dulu lagi, kenalkan nama saya Crystal Geraldine Kirsten selaku moderator di acara Choose Relax edisi pertama kita kali ini. Nah, ngomong-ngomongin soal Choose Relax kan kita pada mengenai talk show nih. Mau diskusi, tapi masa nggak ada topiknya sih? Ada dong. Nah, jadi topik Choose Relax hari ini tuh, aduh bentar. Kayaknya nggak asik kalau langsung didiskus. Kita tebak-tebakan aja gimana? Aku kasih hints ya, kalian coba tebak. Nah, jadi yang pertama hintsnya itu topiknya udah ada di SMA Cinta Kasih Cici dan udah jadi salah satu mata pelajaran. Oke, tapi masih agak luas ya, masih besar. Yang kedua hintsnya aku sebutin nama orang. Kalian coba connect the dots, oke? Kalian coba pikirin hubungannya apa sih? Di sini aku sebutin Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Indonesianya William Tanuwijaya, Elon Musk. Ada yang tahu kira-kira? Langsung aja lah ya. Hintsnya itu starts with an E, ends with a P. Tema kita adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Pastinya di sini udah pada tahu dong, udah nggak asing gak sih di telinga kita soal kewirausahaan. Nah, tapi the problem is, kita tahu gak sih, walaupun kita udah belajar nih tentang mata pelajaran KUU, udah sering dengar nama-nama wirausaha yang terkenal, tapi kita tahu nggak kewirausahaan itu apa dan pentingnya apa sih? Why is it important? Nah, makanya kalau kalian mungkin di sini ada yang punya rasa penasaran kayak gitu, jangan khawatir karena rasa penasaran kalian akan terjawab di sesi talk show kita hari ini. Karena apa? Karena kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Mungkin kita boleh disclose sedikit information tentang narasumber kita ya. Jadi beliau merupakan penasehat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Satu, terus yang kedua juga jadi penasehat program pengembangan kewirausahaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Masih belum kelar, satu lagi adalah Dekan Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis di Ponorogo University. Pasti keren banget kan? Nah, yaudah deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut gestar kita yang luar biasa. Ini dia Pak Wisnu Sakti Dewabrata. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Wisnu atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan Choose Relax edisi perdana kita hari ini. Nah, baik nih Pak Wisnu, untuk Choose Relax perdana yang kali ini kan tema kita angkat adalah tadi saya udah bilang
entrepreneurship atau kewirausahaan yang pastinya udah melekat banget sama Pak Wisnu kan. Nah, jadi untuk mengawali, boleh deh kita mau dengar sih dari Pak Wisnu sendiri, kewirausahaan itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, sip. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah diundang teman-teman semua. Teman-teman sehat? Semua sudah makan siang? Oke. Ini tadi panggilannya siapa, Kak? Kristal. Kristal. Oke. Tadi ada Davin sama Kristal ya? Yang dari Davin, Talita. Oh, Davin, Talita, sama ini Kristal. Ya. Tapi saya sebelum saya mulai, mungkin kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman panitia yang sudah berikan semua. Ya. Oke. Apa sih sebenarnya entrepreneurship atau kewirausahaan? Yang pertama, teman-teman, Indonesia itu yang pertama ya, entrepreneurnya atau wirausahanya itu sangat-sangat sedikit. Dan kalau misalnya kita mau bicara sebenarnya apa sih sebenarnya entrepreneurship, sebenarnya ini dekat sekali dengan foundernya Senci. Tadi saya ngobrol sama Pak Marci. Coba teman-teman, apabila saya sebutkan Master Changer, apa yang terlintas di benak teman-teman semua? Kalau Kristal. Kalau Kristal, tadi kan kita ada penghormatan yang kemudian saya bertanya bagaimana sosoknya, karena saya belum kenal, jadi saya ingin kenal dia. Tapi dari ceritanya, beliau adalah seorang entrepreneur sejati, teman-teman. Sehingga saya ingin tahu, jika kita bicara ada sosok seorang yang sangat-sangat wise seperti Master Chen ya, apa yang terlintas dari Kristal? Nah, kalau dari saya sendiri, apa ya, membuat perubahan. Membuat perubahan, Terus berbuat kebajikan. berbuat kebajikan. Kayak gitu dulu sih. Oh, Itu dulu. banyak banget sebenarnya. Ada membuat perubahan, kebajikan, dan sebagainya, banyak sekali. Tetapi sebenarnya kalau bisa disimpulkan, entrepreneurship itu sebenarnya kalau mau diartikan sangat-sangat banyak. Cuma kalau saya simpulkan dengan bahasa saya sendiri adalah ada unsur namanya creation atau create. Tadi ya, beliau itu create Senci. Jadi create value with the bigger impact. Jadi ada kata kunci nih kalau benar, create sama impact. Gitu. Jadi siapapun yang membuat sesuatu yang bernilai dan bermanfaat buat orang lain, itu adalah seorang entrepreneur. Sehingga kalau itu dari actionnya, tapi kalau misalnya dari kita lihat dari karakternya, pola pikirnya, itu sangat-sangat unik. Contohnya, seorang entrepreneur dia fokus ke action, dia fokus ke melakukan sesuatu dengan apa yang dia miliki, gitu ya. Kalau misalnya orang biasa, dia biasanya bisa jadi dia nggak sebatas hanya tahu saja, tapi tidak action, tidak melakukan, tidak create, gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya tahu nih Kristal, entrepreneur pasti kalau nggak jauh-jauh ada nggak yang merasa bahwa entrepreneur itu ada hubungannya sama pengusaha? Coba tepuk tangan yang memang setuju entrepreneur itu hubungannya dengan pengusaha. Tepuk tangan. Biasanya pengusaha itu ujung-ujungnya itu adalah kekayaan, uang dan sebagainya, benar ya? Itu yang ada di masyarakat, dan itu adalah dampaknya menjadi seorang entrepreneur, bukan tujuannya. Tujuannya adalah seperti Master Chen ini, memberikan manfaat. Sekarang kalau saya belajar ya dari orang-orang yang sukses atau entrepreneur, dia itu kebahagiaannya ternyata ujung-ujungnya bukan uang, teman-teman, tapi kebahagiaan itu berbagi kepada orang lain. Itu nanti stepnya kalau penerus setinggi Master Chen setinggi itu. Tapi kalau sekarang pasti ujung-ujungnya ya dapat uang, dapat kekayaan. Tapi setelah itu ternyata itu nggak ada harganya. Adalah memberikan sesuatu buat orang lain, itu adalah kebahagiaan seorang entrepreneur itu. Nah, tinggal
teman-teman bagian dari entrepreneur atau bukan. Gitu. Wah, terima kasih banyak sih Pak. Tadi ini jujur agak mind blowing ya. Nah, sebelum saya dapat penjelasan dari Bapak, masih sempat mikir kalau misalkan kayak kalau di sekolah kan kita kayak jualan. Sempat mikir tuh kalau misalkan kewirausahaan itu nyambungnya kayak bikin bisnis dan sebagainya. Tapi ternyata lebih dari itu. Nah terus karena udah bahas tentang itu, boleh nggak sih kira-kira dari Bapak Wisnu sendiri itu gimana sih bisa mutusin untuk terjun ke dunia kewirausahaan atau entrepreneurship? Kenapa mau terjun ke sana, terus gimana sih ceritanya? Ya, terima kasih banyak. Keren banget sih pertanyaannya. Kenapa saya terjun di dunia entrepreneurship? Pastinya itu pasti ada triggernya. Saya tanya tadi kepada Pak Marci, kenapa ya seorang Master Channel itu mau mendirikan Seci? Sama seperti itu. Kenapa saya ingin membantu pemerintah? Kenapa saya ingin mengajar kewirausahaan dan sebagainya? Nah, kalau teman-teman tahu nggak sih ceritanya pendiri Seci? Tahu ya? Bagaimana dia melihat ada ada orang-orang yang perlu dibantu, benar nggak? Dimulai dari itu. Dan saya lihat Indonesia itu, teman-teman, potensinya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Saya sudah traveling dari Sabang sampai Merauke. Nanti kita bisa temenan di Instagram supaya teman-teman tahu bagaimana kekayaan Indonesia itu. Tetapi pada saat saya lihat perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke itu, saya tidak melihat anak-anak mudanya itu seperti di SMA Seci, Cinta Kasih. Tidak seperti teman-teman yang berani untuk angkat tangan, yang berani untuk bikin acara, yang berani untuk jadi moderator. Nggak kayak gitu, teman-teman. Saya ke Papua, ke Merauke, ke Sorong, anak-anak mudanya itu cenderung berdiam diri, takut untuk bicara, nggak ada keberanian untuk melakukan sedikit. Begitu juga di Sabang, bahkan di Aceh, yang mungkin kondisinya beda sama teman-teman. Di pedalaman Kalimantan, kondisinya beda sama teman-teman yang diberikan fasilitas. Dari situlah apa sebenarnya ya yang mau membuat anak-anak muda ini menjadi doers, atau memang dia action oriented, mau melakukan sesuatu, nggak takut akan kegagalan. Dan saya belajar ternyata kuncinya pola pikir, atau pola pikir wirausaha namanya, atau entrepreneurial mindset, atau apa namanya, entrepreneurial mindset. Nanti di bulan Maret saya akan launching buku khusus untuk remaja, namanya Entrepreneurial Noble Mindset. Intinya apa, teman-teman? Semangat atau berani untuk melakukan sesuatu, create something tanpa takut akan salah. Itu aja sebenarnya yang menjadi trigger saya waktu itu. Dan ilmunya ternyata sederhana, teman-teman. Ini kuncinya ya menjadi seorang entrepreneur atau menjadi orang-orang yang sukses nanti. Yakin, teman-teman, ini yakin. Karena Tuhan itu memberikan kita sumber daya untuk kita menjadi seorang yang berhasil, yakin itu. Cuman kita yang kadang-kadang suka malas belajar. Kadang-kadang kita suka malas untuk berpikir, pinginnya mager gitu ya. Masa mau mager? Gitu. Masa mau cuma diem aja gitu? Ya, rugi dong dengan apa tuh depannya apa? Yang benar aja. Oh iya, yang benar aja. Rugi dong gitu kan. Ya kayak gitu juga. Ini saya kasih tahu rahasianya ya. Teman-teman mau tahu kuncinya sukses nggak? Ini terbukti legit. Kalau melupakan ini, momen ini, teman-teman akan rugi serugi-ruginya. Yakin. Kuncinya untuk para orang sukses itu cuma dirubah pola pikirnya. Itu namanya entrepreneurial mindset. Kalau sekarang teman-teman selalu berpikir belajar dulu baru action, orang-orang sukses itu berpikir berbeda. Dia action dulu
baru belajar. Belajarnya dari apa? Kegagalan, kesalahan, ketidakpahaman, dan sebagainya. Itu adalah kunci suksesnya. Master Chen Yan waktu itu mendirikan Sensi, apakah dia punya uang yang banyak? Enggak. Apakah dia punya kenalan perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat besar gitu? Enggak. Dia mulai dari yang dia miliki. Action aja dulu dengan apa yang kita miliki. Mulai dari apa yang kita miliki. Pada saat perjalanan, teman-teman merasakan kegagalan, disitulah teman-teman belajar. Gitu. Jadi kuncinya saya ubah ya. Kalau orang-orang biasa itu learn dulu, baru act. Kalau entrepreneur dan ciri orang-orang sukses adalah act dulu, baru learn. Gitu ceritanya. Ya, saya pokoknya ingat ya rumus saya. Pak, makasih banyak nih Pak. Nah kan tadi udah ngejelasin gimana sih caranya buat kita step out untuk jadi entrepreneur, gimana kita harus mulai ubah mindset kita lebih dahulu. Tapi untuk jadi seorang entrepreneur pasti harus ada skillnya dong yang harus dikuasai. Nah itu gimana sih Pak kira-kira? Atau mungkin dari teman-teman sekalian, ini jangan lupa ini kan ada diskusi. Atau mungkin dari teman-teman sekalian ada yang kira-kira mau nyampein, menurut kalian skill apa sih yang diperlukan untuk jadi seorang wirausaha? Ada yang mau mungkin boleh angkat tangan kalau ada yang mau? Ayo, skill apa? Yang bisa kasih jawaban nanti saya akan kasih aja. Saya kebetulan bawa satu tumbler saya kok lupa ada namanya Ikal aja saya panggilnya ya, karena mahasiswa saya namanya Ikal dari Kristal. Kristal saya bawa satu tumbler dari edisi Kementerian Koperasi dan UKM yang saya akan berikan ke jawaban yang terbaik dari pertanyaan dari Kristal. Skill apa yang kita perlukan untuk teman-teman bisa sukses ke depannya? Ayo. Boleh ini dijawab. Oke. Untuk panitia yang di sebelah kiri dan sebelah kanan mungkin boleh bantu untuk dipilih ya teman-temannya. Silakan. Ini Aubrey yang di depan. Boleh. Boleh silakan bantu untuk jawab pertanyaan. Langsung jawab ya. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Ada lagi? Namanya siapa tadi? Brian dari Brian. kelas 1. Kedisiplinan kata Brian. Ada lagi? Ayo, silakan. Darren coba. Skill yang paling dibutuhkan. Ya. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur itu berani mengambil resiko, leadership, terus percaya diri. Oke, dengan leadership, risiko. Ada lagi? Leadership, mengambil risiko. Oke, nama saya sama saya dari 10-1. Jawaban saya, skill yang dibutuhkan untuk menjadi entrepreneurship yang sukses adalah adaptasi dan konsisten. Oke. Oke, terima kasih. Sudah? Sudah? Ada lagi? Sudah ya? Sudah ya? Oke, teman-teman. Sebenarnya jawabannya itu mirip-mirip dan benar-benar semua. Satu bilang kedisiplinan, memang harus disiplin. Pasti. Leadership tadi itu juga harus punya sisi leadership. Kemudian apa lagi? Berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Berani ambil resiko, itu oke. Tapi di antara semua itu
memang ada satu yang memang wajib dimiliki untuk orang-orang yang ingin stand out. Saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang pilihan. Karena untuk sekolah di sini itu nggak sembarang orang, teman-teman. Saya ketemu dengan Davin, saya ketemu dengan Ian, Walidi tadi ya. Saya ketemu dengan Kristal juga. Ada semuanya orangnya dua semua, artinya orang yang mau jalankan sesuatu. Nah, asal semuanya dilakukan secara konsisten, maka yakin nggak mungkin dia akan jadi orang yang loser. Jadi kita berikan hadiahnya kepada orang tadi siapa? Adik yang bicara mengenai kedisiplinan ya? Kedisiplinan, konsisten ya tadi ya, konsistensi. Jadi ini dapat Kak, bagiannya boleh nggak? Ini saya mau kasih ini siapa namanya? Nah, buat yang lain jangan berkecil hati karena nanti kita masih ada sesi Q&A lainnya. Jadi stay tune aja, tetap dengerin terus ya, jangan ngantuk yang ada di belakang. Kita bakal Oke. ada yang lagi sesi Sip, pertanyaan. baca dulu ini apa yang ada di hashtag. Berwirausaha itu mudah. Berwirausaha itu mudah. Oke, kasih tahu dong. Eksekutif Menko. Oke, silakan. Terima kasih. Di bawah. Oke, ya. Konsisten. Makasih. Jadi buat teman-teman lain jangan lupa tetap dengerin terus kan nanti kita bakal adain sesi Q&A lagi ya. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke next question. Nah, selanjutnya kan tadi udah ngomongin tentang skill. Nah, biasanya tuh yang paling kita takutin kalau misalkan mau jadi wirausaha itu kan kita harus ubah mindset dulu, terus harus ada kembangin skill kita. Nah, terus yang paling ditakutin terutama buat saya sebagai orang awam nih sebenarnya, itu takut buat step up karena takut gagal nih. Walaupun tadi dibilang kita action dulu baru learn, tapi kadang takut kan buat ambil resiko buat gagal. Nah, kira-kira kalau menurut kamu sendiri, kegagalan itu jadi penting gak sih dalam langkah ketika kita mau jadi seorang entrepreneur? Oke. Ini saya spill juga rahasia. Ini semua yang saya kasih, ini ada di orang-orang sukses. Saya ketemu dengan beberapa pengusaha yang sukses, yang duitnya nggak berseri. Dia tetap sederhana, dia tetap berbagi, dan itu yang saya cari rahasianya. Rahasianya begini, teman-teman, menjadi sukses itu mudah, menjadi entrepreneur itu mudah. Tetapi tantangannya adalah bagaimana teman-teman konsisten menjalankannya tadi. Karena apa? Kalau teman-teman nanti bawa handphone, googling deh, namanya growing zone. Googlingnya gini, comfort zone, ya. Ini googling nanti ya, comfort zone, learning zone, dan growing zone. Sebenarnya teman-teman, ini udah ada penelitiannya. Untuk menjadi orang-orang yang hebat, teman-teman itu nggak bisa melewati jalan yang mulus, gitu. Pasti orang-orang pilihan itu pasti ada jalan yang memang dia lalui dan dia berkelok-kelok. Bukan susah ya, enggak. Tapi dia naik turun, up and down, dan situlah mereka belajar. Jadi urutannya gini. Pertama adalah comfort zone. Kan ini kalian di comfort zone nih teman-teman. Ada di comfort zone, nyaman. Ada AC-nya, belajar nyaman, diantar pulang ke rumah. That's comfort zone. Kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, apapun itu bentuknya, ada panitia di sini, tunjuk tangan ke panitia. Ada panitia, tunjuk tangan. Nah, panitia pada saat mengadakan acara ini ada sedikit ataupun banyak rasa takut nggak? Rasa takut acaranya akan gagal, rasa takut acaranya akan molor, rasa takut akan teman-teman susah diatur, rasa takut saya akan datang terlambat. Karena apa teman-teman? Setelah comfort zone itu ada area yang harus teman-teman lalui, namanya fear zone. Namanya apa? Di fear zone itu biasanya kegagalan muncul. Setelah fear zone apa teman-teman? Kalau sudah lewat dari fear zone,
Learning zone dulu. Baru setelah learning apa? Growing zone. Gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau jadi orang sukses dengan jalan yang mulus-mulus aja, itu sepertinya nggak mungkin. Gitu. Teman-teman harus mengalami rasa takut, teman-teman rasa gundah, teman-teman harus mengalami rasa tidak percaya diri. Bayangin waktu David di Podomoro University, mana David? Ini David latihan dulu untuk ngomong. David itu gugup sekali waktu itu. Waktu itu juara berapa tuh? Satu. Juara berapa? Juara satu kan? Oh, tepuk tangan lagi dong buat David. Waktu David itu mau lomba, datang ke saya kasih tahu, dia gugup gemeteran. Ingat saya, ingat ya, sama kamu juga nih yang ketawa, iya kan? Sama kamu kan? Ya. Siapa namanya? Dennis, sama Dennis juga kan? Nah, gemeteran, gugup dia, takut dimarahin, ya kan? Takut salah. Tapi apa yang David lakukan? Iya sama Kevin ya. Dennis sama David lakukan. Just act, lakukan aja. Pada saat melakukan, gagal nggak? Gagal. Ada yang salah ngomong, iya kan? Salah ngomong, nggak apa-apa. Lakukan lagi. Akhirnya apa? Makin lancar, terbukti juara satu teman-teman. Gitu kan? Jadi ini teorinya make sense. Just act, learn from mistake. Pasti berhasil. Gak mungkin gak berhasil, yakin. Kalau nggak percaya, kalau teman-teman sekarang bisa naik sepeda nggak? Ada yang bisa deh nggak? Siapa yang bisa naik sepeda? Tepuk tangan. Oh. Sekarang saya tanya, siapa yang naik sepeda nggak pernah jatuh? Tepuk tangan. Waktu awal-awal yakin langsung bisa. Pasti jatuh dulu lah. Nah, ya setidaknya goyang lah. Gak mungkin lo langsung son gitu. Gak usah naik sepeda lah, jalan lah. Teman-teman waktu itu belajar jalan jatuh nggak? Nah, ingat ya. Itu aja sederhana. Itu adalah prinsip kehidupan. Sehingga tadi ya supaya yakin nih, lakukan saja. Karena kegagalan itu pasti ada. Sehingga kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman percaya nggak sih Tuhan itu baik? Ya iyalah. Masa kita hidup di dunia ada yang mencelakakan kita, yang menciptakan kita mencelakakan kita juga. Pasti ada niat baik di setiap apapun bentuknya. Nah, pasti teman-teman lebih jago ya dengan persepsi kita yang positif. Segala sesuatunya itu pasti ada manfaatnya buat kita. Yakin deh, teman-teman nggak akan jadi orang yang nggak keren di masa depan. Gitu ya. Beritanya. Wah, makasih Pak. Nah, tadi kan udah bahas nih soal kegagalan, terus udah bahas tentang apa itu keberhasilan menurut Bapak. Tapi gak mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih bingung mungkin. Kira-kira kenapa sih tadi dari awal tadi saya udah buka dengan pertanyaan, what is entrepreneurship important? Kenapa kewirausahaan itu penting? Apakah penting untuk jadi wirausaha di saat ini? Terus berhubung juga Bapak sebagai dekan Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis di Podomoro University, kenapa sih sampai di universitas itu buka program studi kewirausahaan? Boleh nggak dijelasin? Oke. Memang sih di Podomoro University itu adalah universitas yang memang punya program studi kewirausahaan pertama di Indonesia. Jadi kita pionir untuk kewirausahaan karena kita tahu di Indonesia, ini penting nih teman-teman. Di Indonesia itu banyak masalah nggak sih? Banyak. Sebutkan 5 masalah yang ada di Indonesia. Ayo, siapa yang bisa? Nih, yang ini di tangan. Kak Jessica kasih hadiah nanti ya. Ini, yang ini. Boleh yang mau siapa? tangan? Ya sini.
Sini dulu daripada sini dulu. Biar gampang. Ya. Aurel ya, Aurel. Namanya Aurel. Hah? Audrey. Ini kayak Presiden Jokowi ini. Sebutkan 5 masalah yang ada di Indonesia. Yang tahun 17 gagal main di Piala Dunia. Yang kata Gibran di Indonesia sama apa itu kata? Iya. Bisa, tapi secara umum ada nggak? Oh, ada. Udah 5, kita berikan tepuk tangan buat Audrey. Audrey, ambil sepedanya. Nggak tahu punya siapa. Nanti si Des kasih ya, kasih aja sekarang. Audrey, ambil dulu tuh hadiahnya nih, Kak Jessica. Ambil aja di situ. Ya, sini ambil aja. Teman-teman, itu kenapa Rizkal Indonesia itu butuh banyak entrepreneur karena masalahnya banyak. Masalah plastik, masalah apa? Kemiskinan, masalahnya. Banyak orang dibantu, masalah apa? Akhirnya ada anak orang-orang muda yang bikin namanya kitabisa.com. Ojek waktu itu jadi masalah, teman-teman. Banyak sekali uang ojek yang dianggap pengangguran. Bagaimana kalau kita angkat derajatnya? Bikinlah namanya Gojek. Pak Nadiem Makarim. Masalah jadi solusi. Gitu. Kalau kita bicara Seci, foundernya tahu peka akan ada permasalahan, yang udah dia cari solusinya dengan apa yang dia miliki. Teman-teman, Gojek itu berdiri tidak langsung besar gitu, tapi dia mulai dari garasi. Bill Gates menjadi bilioner, triliuner, itu dimulai dari garasi. Mark Zuckerberg dimulai dari garasi juga, dimulai dari laptopnya. Beyonce yang terkenal penyanyi, entrepreneur. Ada berapa lagu, ratusan lagu yang dia buat dan kemudian dia nggak bisa jadi seorang yang terkenal, tapi dia coba terus. Nah, kenapa entrepreneur itu butuh di Indonesia? Karena Indonesia itu banyak masalah. Bayangkan teman-teman, kita sama Korea itu merdekanya itu samaan, tahu kan? Barengan, hampir mirip-mirip. Sekarang lebih maju siapa? Korea. Setuju. Kemudian negara yang merdekanya belakangan dari kita itu adalah Vietnam. Siapa yang pernah ke Vietnam? Tepuk tangan yang pernah ke Vietnam. Karena wirausaha di Vietnam itu lebih besar daripada kita. Padahal kita merdekanya duluan. Ada yang salah kan? Ada yang salah. Akhirnya setelah ditelusuri, jumlah wirausaha kita itu masih sedikit. Kenapa jumlah wirausaha kita sedikit? Karena anak-anak muda di Indonesia itu paling takut akan rasa gagal. Penelitiannya begitu. Itu ya. Rasa gagal teman-teman itu sangat-sangat tinggi. Obatnya sederhana. Just gagal itu adalah sesuatu yang natural. Jadi lalui saja. Nah, itulah kenapa jawabannya di Indonesia itu butuh banyak wirausaha. Untuk menyadarkannya, Universitas Agung Podomoro akhirnya membuat inisiatif. Ayo kita lahirkan wirausaha dari jalur pendidikan. Akhirnya dibuatlah program studi kewirausahaan pertama waktu itu swasta. Kita berdiri bersama dengan ITB waktu itu, yang memang negerinya. Dan sekarang ada perkumpulan program studi kewirausahaan Indonesia, itu sudah ada sekitar 80 universitas, teman-teman. Silahkan teman-teman cari. Kalau di Jakarta hanya Podomoro aja. Di Bandung ada BINUS.
Di Surabaya ada Brawijaya. Di mana lagi? Banyak, ada 80 di Indonesia. Jadilah teman-teman seorang entrepreneur tadi. Ujung-ujungnya kalau misalnya masuk ke jurusan entrepreneur ya, karena kita ini memang orientasi adalah create sesuatu, pasti ujung-ujungnya adalah jadi pengusaha. Tetapi ingat, kita tahu entrepreneur itu punya noble purpose yang tidak hanya berwirausaha, tetapi tidak hanya berbisnis, tapi dia harus memberikan kebaikan buat lingkungan sekitar. Jadi itulah kenapa kita butuh wirausaha yang banyak, karena memang banyak masalah dan hanya sedikit orang yang mau melakukan sesuatu karena takut gagal tadi. Wah, makasih banget sih Pak. Ini benar sih, jujur karena kalau saya sendiri atau mungkin beberapa teman-teman di sini pasti punya lah banyak rasa takut. Misalkan kayak tadi hari ini mau jadi moderator, jadi di belakang kelelaran dulu, di rumah dulu sakit perut dulu, tadi teman-teman panitia juga ada yang ngeluh, mules segala macam karena takut kan. Ini pasti benar banget. Nah tapi kalau untuk balik lagi ke tadi, kalau mau jadi entrepreneur tuh kan kita harus step out. Nah masalahnya adalah karena kayak tadi Gen Z itu kan apa ya, kita istilahnya disebut generasi strawberry, mentalnya lemah, nah gitu kan. Jadi kalau buat dari Bapak sendiri gimana sih kira-kira cara pertama, cara numbuhin mental dan juga produktivitas dari Gen Z yang udah serba-serbi instan, yang kayak kita kalau mau belanja online, mau cari apa tinggal Google, ChatGPT, jawaban ChatGPT, kerjaan tugas ChatGPT, udah instan kan semuanya. Jadi tuh kadang mau produktivitas untuk beberapa teman-teman atau mungkin saya sendiri kadang ketergantungan sama yang instan-instan. Nah jadi dari Bapak sendiri gimana sih? Karena kan kalau mau jadi wirausaha harus konsisten kayak tadi kan. Gak bisa dong kalau kita selalu instan-instan. Nah kalau dari Bapak gimana sih cara kita buat nungguin itu? Oke, untuk menumbuhkan ini ya teman-teman, kalau menurut saya teman-teman sudah ada di tempat yang tepat. Yang pertama untuk menumbuhkan rasa tadi, ini sebenarnya kunci sukses sebenarnya nggak ada yang instan sih, itu bad newsnya. Kalau yang sesuatu yang instan biasanya dia akan pergi dengan instan juga, gitu biasanya. Jadi teman-teman nanti suatu saat akan menyadari itu. Tetapi sekarang saya ingin belajar dari foundernya Seji, yang sebenarnya ini ada di setiap entrepreneur. Yang pertama harus teman-teman pelajari, selain teman-teman itu punya instan dan sebagainya, yang pertama apa instan yang kemudian akhirnya dicap jadi generasi strawberry dan sebagainya. Ini pesan saya, kalau teman-teman mau seperti Master Chanian atau orang-orang yang memberikan manfaat buat masyarakat banyak, latih kepekaan teman-teman. Caranya sederhana, sering-seringlah bertanya kenapa. Sering bertanya apa? Kenapa? Itu sederhana. Master Chanian dulu mungkin pada saat melihat ada orang-orang yang butuh dibantu, kenapa? Udah tahu ada orang yang butuh bantuan, tapi kenapa hanya sedikit orang yang mau membantunya? Kenapa nggak semua orang mau bantu? Kenapa semua orang akhirnya kenapa trigger bertanya kenapa di agama lain misalnya, apa kira-kira yang Anda lakukan kalau misalnya ada orang-orang yang memang perlu pertolongan? Kita bikin namanya sekolah, rumah sakit. Oke, find something. Itu adalah insight. Dia akhirnya membuat mulai rumah sakit dan sebagainya. Jadi latih kepekaan teman-teman dengan bertanya apa? Kenapa? Siapa yang tahu siapa penemu gravitasi? Isaac Newton. Benar. Yang kemudian waktu menemukan gravitasi dia melihat apa katanya? Apel dari mana? Di mana? Di pohon jatuh. Coba kalau Audrey tadi ya. Benar enggak? Tapi kalau Audrey ada di bawah pohon, kemudian ada buah jatuh dari pohon itu, mungkin biasa-biasa aja, atau bahkan pohonnya itu mungkin diambil terus dimakan, bisa jadi. Hanya Isaac Newton yang bertanya, kenapa ya jatuhnya dari atas ke bawah? Gitu.
Gitu ya. Dari pertanyaan itu trigger teman-teman untuk mencari tahu. Dari situlah ada learning zone-nya, gitu ya. Kemudian itu latihan pertama. Yang kedua, teman-teman harus latihan untuk memulai sesuatu dengan apa yang teman-teman miliki. Jangan tidak memulai sesuatu karena alasan tertentu gitu. Contohnya, banyak teman-teman yang mau buka usaha di luar sana ya, yang keren-keren itu teman-teman UKM mau buka usaha. Kenapa kamu nggak buka? Karena nggak ada modalnya. Gitu. Dia fokus sesuatu yang dia nggak miliki, yaitu modal. Fokuslah dengan sesuatu yang teman-teman miliki. Dari situ teman-teman akan mulai. Saya punya teman namanya Pak Wisnu, dia bisa kenalkan saya ke investor. Mulailah dari saya, karena teman-teman punya saya. Oke? Jadi pertama, asah dulu kepekaan kita dengan bertanya kenapa. Yang kedua, fokus kepada sesuatu yang kita miliki. Dan yang ketiga, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Jangan pernah apa? Sia-siakan kesempatan. Setiap ada kesempatan, ambil. Contohnya, siapa yang suka ditunjuk, yang kemudian suka nggak mau. Nah, contoh, Kristal, kamu jadi moderator ya? Oh, jangan saya gitu. Ada kayak gitu nggak? Orang-orang sukses biasanya pada saat, ayo kita bikin sesuatu, ayo Pak, kamu jadi moderator, siapa? Kamu mau nggak jadi MC-nya? Oke Pak. Itu adalah ciri-cirinya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan karena nggak semua orang bisa punya itu. Jadi pertama, asah kepekaan kita dengan tanya kenapa, ya. Yang kedua, fokus kepada apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Itu menurut saya latihan yang paling ringan untuk jadi seorang entrepreneur. Oke, ini jadi dari teman-teman semua udah dengerin kan tadi mulai dari kenapa harus jadi wirausaha, kenapa wirausaha itu penting, terus tadi udah dijelasin juga sama Pak Wisnu skill-skill apa aja yang diperluin, udah banyak banget deh kayaknya udah kita dengerin. Nah, mungkin sebelum kita masuk sesi Q&A, ini terakhir. Kalau tadi aku masih soal tentang Gen Z, mungkin Bapak boleh sambil minum ya kalau misalnya ini harus ngomong banyak kan. Kita boleh ngomongin soal Gen Z itu kan sekarang generasi muda, kalau menurut saya sendiri juga ngerasa kadang mau step out, udah tahu nih kita harus gini. Tapi kadang masih bingung, masih ragu karena kadang ada rasa kayak mau make change, tapi di satu sisi lain mau ikutin passion. Nah gitu, jadi kalau misalnya dari Bapak sendiri, gimana sih kalau dari perspektif Bapak, tolak ukur seberapa untuk kita ngikutin passion kita yang pas lah untuk istilahnya kalau mau jadi entrepreneur gitu. Oke teman-teman, masalah passion itu akan teman-teman temui sendiri, yakin itu. Saya dulu nggak pernah ada namanya passion mengajar atau sharing ke orang gitu ya. Bahkan saya dulu nggak pernah mau disuruh ke depan dan sebagainya, saya nggak pernah mau. Tapi nggak tahu kenapa itu pemberian Tuhan aja gitu. Suatu saat teman-teman akan dapat insight itu, cepat atau lambat. Jadi jangan khawatir untuk cari, nanti akan datang sendiri ke teman-teman. Asal teman-teman mau mencoba segala hal, itu sebenarnya. Jadi teman-teman harus mencoba banyak hal. Tadi tidak boleh sia-siakan kesempatan. Itu adalah salah satu pintu masuk. Teman-teman itu akan mendapatkan yang namanya dalam bentuk passion itu. Passion akan menemukan teman-teman pada saat nanti teman-teman melakukan banyak hal. Itu yang paling penting. Jadi jangan pernah teman-teman menghindar gitu, atau nggak mau untuk mencoba hal-hal baru gitu. Jadi coba hal-hal baru itu. Kemudian apa lupa Tolak ukurnya. apa tolak ukurnya? Untuk ngikutin passion. Iya. Lupa jadi saya. Jadi tolak ukurnya teman-teman, pada saat teman-teman tadi sudah mencoba, terlepas dari itu passion atau tidak ya, tidak ada hubungannya dengan ini passion gua, bukan passion gua, nggak gitu. Tapi coba aja dulu. Setelah teman-teman lakukan,
ada dua tolak ukurnya sebenarnya. Ada dua tolak ukurnya. Teman-teman merasa suka atau bahagia, senang melakukan itu. Yang kedua, teman-teman merasakan bahwa ada di lingkungan sekitar itu ada manfaat yang teman-teman bisa berikan. Itu tolak ukur yang paling sederhana. Pada saat teman-teman suka menjalankannya dan memberikan manfaat buat orang banyak atau lingkungan sekitarnya, binatang atau apapun itu, alam semesta, itu indikator teman-teman kayaknya ini track saya. Dan itu yang saya temukan pada saat saya menjalankan ini, membantu pemerintah, menjadi seorang entrepreneur, membuat program buat pemerintah seluruh Indonesia dan sebagainya. Ini udah senang, walaupun nggak ada istirahat. Saya belum sempat makan siang, saya belum sempat tidur karena bahan untuk materi pagi ini harus dibikin. Tapi selama saya suka dan saya beri manfaat, jalankan aja. Tapi kalau sudah ada dampak negatif, saya sakit atau saya merasa misalnya tidak suka, banyak merasa bahwa tidak ada manfaatnya, ya udah, berarti itu bukan jalannya teman-teman. Jadi indikator itu aja, kebermanfaatan buat diri sendiri sama lingkungan. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Wisnu. Oke, kayak tadi aku bilang, kita abis ini bakal ada sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh angkat tangannya aja. Kita bakal pilih dibantu dengan panitia yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Panitia boleh bantu pilih ya, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Rajis, kalau yang ada angkat tangan tanya, kasih yang pin-pin kita kecil-kecil. Mungkin dari yang laki-laki dulu, soalnya tadi kan yang cewek udah ada lumayan banyak. Boleh dari yang laki-laki dipilih panitia. Ya, boleh. Silakan berdiri. Maju ke depan tadi ya. Diberikan mic aja soalnya sakit sebenarnya. Boleh sebutkan nama kelas dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Nathan Muhammad, saya dari kelas 11-3. Panggilannya Nathan. Nah, saya mau bertanya Pak, misalkan kita kerja di bawah seseorang nih, kita kerja di sebuah perusahaan, kita masih bisa jadi entrepreneur nggak? Itu saya pertanyaan saya. Oke, makasih Nathan. Nathan keren loh, pertanyaannya keren banget. Saya mau nanya dulu. Menurut teman-teman, entrepreneur itu bekerja sama orang lain nggak? Enggak. Sebenarnya entrepreneur itu juga bisa kalau bekerja dengan orang lain. Yang namanya adalah intrapreneur. Namanya apa? Intrapreneur. Dan Nathan tadi bilang, bisa nggak kita bisa jadi entrepreneur di perusahaan orang? Bisa. Namanya intrapreneur. Perbedaannya, seorang entrepreneur itu dia membuat kreasi, kreativitas, ide, inovasi untuk perusahaannya sendiri. Kalau intrapreneur, dia mencari ide, solusi, masalah dari perusahaan itu. Namanya intrapreneur. Nah, ada dua sebenarnya yang perlu kalau di perusahaan itu ada dua yang memang perlu kita pikirin cari masalahnya. Ya, yang pertama, bagaimana bisa meningkatkan performa perusahaan, mau omset, mau target, penjualan, itu kan masalahnya banyak. Kalau kamu bisa kasih solusi yang keren buat perusahaan itu, kamu adalah seorang entrepreneur di dalam perusahaan namanya intrapreneur. Jadi yang pertama adalah bagaimana meningkatkan performa dari perusahaan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menurunkan cost yang memang dikeluarkan oleh perusahaan itu, mengoptimasi cost, mengurangi cost. Bagaimana caranya? Banyak, Pak. Saya punya ide. Gimana kalau misalnya sebagian dari karyawan kita ajarin bagaimana caranya menggunakan AI, artificial intelligence, untuk berbisnis. Jadi apa? Yang segala sesuatu yang sifatnya repetitif, yang berulang,
itu dikerjakan oleh AI aja. Terus bagaimana karyawan perlu kita pecat? Ya jangan. Karyawan kita berdayakan di tempat lain, bahkan bisa meningkatkan omset. Kayak gitu-gitu caranya. Jadi silakan teman-teman yang mau jadi profesional, yang siapa yang senang kerja di kantor atau kerja di perusahaan orang lain, tepuk tangan. Nanti cita-citanya mau bekerja di perusahaan besar, tepuk tangan. Ada? Siapa yang mau membuat perusahaannya sendiri, tepuk tangan. Janji ya, janji ya. Kayak gitu. Sorry ya, gitu kan. Enggak. Janji ya. Artinya teman-teman tadi tepuk tangan berarti ini janji teman-teman untuk create something. Jadi jawabannya itu Nathan ya, bisa. Jadi yang mau jadi bikin usaha sendiri bisa, perusahaan sendiri bisa, mau kerja sama orang lain juga bisa jadi entrepreneur. Oke, boleh lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang perempuan, boleh dibantu pilih panitia. Yang mana? Stefani, boleh, silakan maju ke depan. Oke, boleh. Dia perkenalkan nama saya Stefani. Saya mau nanya, tadi kan sempat disinggung tentang comfort zone. Apabila kita ingin membuka suatu perusahaan, tapi kita atau mencoba suatu opportunity itu, tapi kita hanya berdasarkan hal-hal yang kita suka aja. Itu kan berarti masuknya ke dalam comfort zone. Apakah itu merupakan hal yang baik atau akan berdampak ke hal-hal berikutnya, kayak kita kan jadi nggak mau keluar dari comfort zone kita? Itu sih. Stefani ya. Kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaan Stefani. Stefani keren pertanyaannya. Gimana kalau misalnya kita hanya mau melakukan hal yang kita suka, yang kita mulai dari apa yang kita suka? Itu adalah bagian dari, itu adalah bagian nggak masuk ke dalam comfort zone malah. Artinya comfort zone itu dimana teman-teman tuh nggak mau melakukan sesuatu, udah mager, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah mau kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu dengan apa yang kamu suka, ya itu udah akan masuk ke learning zone nanti. Tapi jangan lupa, walaupun kamu kerjakan sesuatu yang kamu suka, pasti pada saat memulai maju nggak ya, berani nggak ya, kayak gitu itu. Kira-kira nanti kalau saya lakukan gagal nggak ya? Saya mau ikut kompetisi nih. Kamu suka hobinya apa? Kamu hobinya apa? Foto. Ya. Saya mau ikut kompetisi foto terbaik nih seluruh dunia, bahkan Indonesia atau bahkan dunia. Foto itu kamu suka. Tapi kalau misalnya Stephanie, kamu mau nggak ikut lomba fotografi? Terus kamu lihat itu fotografernya gila-gila tuh, udah terkenal, udah kelas nasional, kelas global gitu. Kira-kira kamu mau ikut nggak? Nah itu dia bedanya. Kamu melakukan sesuatu hal yang baru dengan yang kamu suka, pasti akan ada yang namanya fear zone tadi. Sebenarnya ya, saran saya kalau itu terjadi, lakukan aja. Kalau misalnya kalah, memang ada yang tersakiti, ya paling cuma hati doang ya, kecewa, itu biasa. Tapi nggak ada yang terluka kan, nggak ada yang sampai masuk rumah sakit kan, gitu. Nggak ada yang sampai benar-benar apa ya, merugikan, nggak ada. Disitulah kamu belajar. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, walaupun teman-teman suka, coba cari tantangan-tantangan baru, dan itu akan teman-teman akan dapatkan pembelajaran. Dari situ baru masuk ke growing zone, gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Wisnu dan teman-teman semua. Waduh, Pak Wisnu dan teman-teman, karena waktu kita terbatas, ternyata pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi Q&A kita nih. Jadi, tapi terakhir sebelum kita menutup acara kita, mungkin Pak Wisnu boleh kasih pesan singkat untuk teman-teman dan juga mungkin siswa-siswi serta Bapak Ibu guru di SMA Cina. Boleh? Oke.
Oke teman-teman, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ketemu teman-teman semua. Saya akan mengulang saja apa yang saya menjadi pesan singkat ini. Kalau ini sudah saya singkat banget nih, Kristal. Ini untuk guru yang suka berikan kesempatan kepada teman-teman. Ini untuk orang tua teman-teman yang suka berikan kesempatan buat teman-teman. Ini adalah buat saya kepada teman-teman yang suka berikan kesempatan buat teman-teman. Dan juga pastinya ini adalah rencana Tuhan untuk berikan kesempatan buat teman-teman. Sehingga pesannya cuma satu. Dan ini adalah resep manjur untuk orang-orang yang ingin sukses, dan saya ambil dari orang-orang yang sudah sukses. Itu pertama, jangan pernah tolak kesempatan yang ada di depan mata. Ambil langsung. Itu adalah keberkatan yang teman-teman dapatkan di hari itu, di momen itu. Jadi jangan pernah ditolak. Ya, jadi ingat ya, jangan pernah tolak apa? Kesempatan. Penting banget. Dan karena kesempatan itu tidak akan datang ke teman-teman berulang-ulang, dan hanya orang-orang terpilih yang akan diberikan itu. Jadi itu aja pesan saya, Kristal. Kristal juga gitu ya. Kalau disuruh, diminta tolong sama guru, ayo Kristal, kamu bikin acara lagi ya, mengundang entrepreneur baru ya, atau teman-teman yang udah sukses ya. Oke Pak, iya aja dulu. Oh iya, satu lagi Kristal. Teman-teman tahu Microsoft nggak? Pakai produk Microsoft nggak? Tahu Bill Gates nggak? Tahu bagaimana Bill Gates itu membuat Microsoft nggak? Nggak tahu ya? Ada satu momen, ini penting nih. Satu momen di mana Bill Gates itu ketemu dengan perusahaan besar namanya HP, IBM kalau nggak salah. Saya lupa itu. Dia bilang bahwa dia punya kesulitan, perusahaan itu punya kesulitan. Kesulitannya adalah kita itu nggak punya namanya operating system. Dia ngomong sama Bill Gates gitu. Kita ini nggak punya chip gitu yang bisa menggerakkan komputer. Bill Gates ngomong apa? Kita punya solusinya. Namanya adalah DOS. Dia bilang gitu. Disk Operating System. Pada saat dia ngomong begitu, kira-kira apa yang dia katakan oleh Bill Gates udah ada belum? Nggak tahu ya? Nggak ada teman-teman. Pada saat dia bluffing ngomong kita punya namanya DOS, itu barangnya nggak ada. Pada saat Bill Gates pulang, programmernya bilang, kenapa kamu bilang begitu? Kan kita nggak punya namanya DOS. Itu tugas kamu untuk memikirkannya. Artinya pada saat Bill Gates waktu itu menolak kesempatan itu, dia nggak akan jadi Microsoft yang besar sampai sekarang. Jadi jangan tolak kesempatan. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Ya, semoga semua yang tadi kita ulangi di talk show ini bersama dengan Pak Wisnu bisa jadi pelajaran buat kita semua, dan juga gimana sih supaya kita kedepannya bisa stand out, kita bisa belajar dari semua arahan dari Pak Wisnu, dari semua resep-resep rahasia yang sudah diberikan. Semoga bisa dilakukan semua sama teman-teman dan juga saya sendiri. Nah, sebelum Pak Wisnu meninggalkan panggung, mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita bangkit berdiri dan mengucapkan selamat kepada Pak Wisnu. Semuanya boleh bersamaan jari. Dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Wisnu, dipersilakan untuk kembali. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena talk show kita udah berakhir, terima kasih Pak Wisnu. Jadi semuanya udah dapat ilmu kan? Sekarang saya mau kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih semuanya, saya kembalikan sampai jumpa. Baik, terima kasih Kristal yang telah memandu talk show kita pada hari ini.
keren dan bermanfaat kita nih sekitar ini. Keren banget, Teh. Bener banget sih. Tadi kita udah belajar banyak banget dari informasi yang diberikan oleh Pak Wisnu ya. Namanya kayak Alvaro kok jadi pengusaha yang sukses. Terus ada apa lagi Bapak? Tadi juga kita diajarin tentang ubah mindset nih. Jadi yang mana ini relate banget sih sama kehidupan kita nih, kita action dulu baru learn nih. Jadi kita learnnya nih dari kesalahan, dari kekurangan yang udah kita lakuin tuh. Tapi kayaknya mindset yang tadi itu kalau bisa diterapin sih kalau buat kita ulangan, gak mungkin dong kita ulangan dulu baru belajar. Ya nanti nilainya jelek. Padahal. Nah intinya dari yang udah tadi disampaikan oleh narasumber kita ini, kita jangan lupa buat terapin ya teman-teman, dan ilmu ini cukup dan sangat berguna ya, dan sangat bermanfaat bagi kita untuk menciptakan Indonesia emas 2045. Bener banget nih Mbak. Mungkin teman-teman di situ, teman-teman bisa menang dulu ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menutup acara Jusunex kita pada hari ini, kita akan mendengarkan pesan cinta kasih nih dari kesiswaan kita kepada Bu Eka. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih MC yang luar biasa kece, David dan Talita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Wisnu Dewa Broto selaku narasumber, Bapak Ibu guru, Pak Marji, dan teman-teman panitia serta anak-anak yang Ibu banggakan. Ya. Puji syukur pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk apa nak? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan satu kegiatan yang luar biasa, hebat, menarik, dan tentunya bermanfaat. Betul? Bermanfaat nggak? Seru banget kan? Ya. Seru banget. Programnya apa namanya kegiatannya? Cius Relax, ya. Cius Relax ini adalah salah satu program dari OSIS yang akan dihadirkan setiap 1 bulan sekali, betul ya? Ya, 1 bulan sekali. Jadi setiap sebulan sekali kita akan dapat penyegaran dan hal-hal baru di luar dari pembelajaran kita rutinitas sehari-hari. Ya, jadi Ibu ucapkan betul-betul terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia OSIS yang sudah mempersiapkan acara ini dari awal hingga terlaksana seperti sekarang. Ya. Tadi apa aja nak kesimpulannya? Entrepreneur, yes. Tadi Ibu dapat banyak apa? Siapa yang dapat? Isi dapat apa? Langsung aja Ibu simpulkan ya. Tadi Ibu di belakang juga dengar ya. Untuk makna lebih dalam lagi sebagai entrepreneur, tadi kan Pak Wisnu sudah sampaikan sekong sangren ya. Jadi makna lebih dalam dari entrepreneur itu bukan hanya mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi apa? Kebahagiaan tertinggi itu apa? Iya, bisa berbagi dan memberikan manfaat untuk sesama lebih banyak lagi. Dan kunci dari entrepreneur itu apa? Yang pertama sekali harus apa? Yakin, berani, konsisten, semangat, dan pantang menyerah, serta mau merubah pola pikir. Jadi teman-teman siap untuk menjadi entrepreneur? Siap? Yakin? Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu Akhiri. Terus semangat. Ya. Coba Ibu mau dengar jargonnya dong. Cius Relax. Alberta. Ibu bilang diskusi serius.
Ya, ini juga pada nggak nih. Apa jargonnya? Oh ya, apa? Coba ulang saya. Diskusi serius. Keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu Eka atas kita kasih yang sungguh bermakna. Selanjutnya kami mengundang Bapak Wisnu untuk kembali naik ke atas panggung karena kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan sebagai wujud terima kasih atas kesempatan Pak Wisnu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan kali ini. Pada Pak Wisnu, waktu Bapak. Udah. Ya. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Wisnu dan Bu Eka. Gak kerasa kita udah dari penghujung acara nih. Gak kerasa banget kita udah mau pamitan aja nih. Nah, ini banyak yang nanya-nanya nih kayaknya apa sih Instagramnya Pak Wisnu? Ini aku mau kasih tahu nih, kalian kan pada bawa notes ya. Jadi boleh disiapin pulpen dan notesnya buat nyatet akun Instagramnya. Oke, jadi akun Instagramnya Pak Wisnu adalah Wisnu Dewo Broto. Wisnu Dewo Broto. Nanti mungkin teman-teman kalau mau nanya ke Pak Wisnu nanti Pak Wisnu bisa bantu jawab mungkin ya Pak ya. Yang penasaran tentang Pak Wisnu boleh juga. Oke, saya ulangi ya. Untuk Instagramnya Wisnu Dewo Broto. Oke, udah aman semuanya? Aman? Aman ya? Oke, kita. Oke teman-teman. Nah, Cius Relax kita nih nggak perlu sampai di sini aja nih, sesuai yang tadi udah dibilangin juga nih. Bener banget, kayak tadi dibilang Bu Eka, Cheese Relax juga bakal berhenti sampai di sini aja. Setiap bulannya kita akan mengadakan Cheese Relax, baik dalam bentuk podcast yang akan ditayangkan di YouTube Osma, ataupun dalam bentuk talk show seperti hari ini ya teman-teman. Untuk jadwalnya akan menyusul, jadi Bapak Ibu Guru dan teman-teman stay tune aja. Baik, karena acara kita pada hari ini sudah berakhir, pada Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita harapkan untuk berdiri. Kita akan melakukan penghormatan kepada sponsor yang ini. Mohon dijaga kenangannya. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Masih dalam posisi berdiri, terakhir kita akan menutup acara ini dengan berdoa bersama. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bergabung pada hari ini, serta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang telah hadir untuk session pada kita hari ini. Saya Raffi Dan saya Talita, selaku MC kegiatan Cheese pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.
SMK.